Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Fadlin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas website portofolio yang telah saya buat sebagai tugas UAS desain web. Website ini dibangun menggunakan tiga file utama, yaitu index HTML, style CSS, dan script JS. Saya akan menjelaskan fungsi masing-masing dari file secara singkat. Baik, yang pertama penjelasan mengenai indeks HTML. File ini berfungsi sebagai struktur utama atau kerangka dari website. Semua halaman dibuat di dalam file ini. Di bagian paling atas, di sini ada navbar yang berfungsi sebagai menu navigasi yang untuk berpindah ke setiap bagian website. Selanjutnya ada home yang berfungsi sebagai hero yang menampilkan foto profile, nama, profesi, deskripsi singkat, tombol menuju portofolio dan kontak, serta ikon media sosial. Kemudian pada bagian about, di dalamnya ini ada berisi informasi tentang diri saya, foto, pengalaman, dan riwayat pendidikan saya. Lalu kemudian ada skills yang menampilkan kemampuan teknis seperti HTML, CSS, JavaScript, MySQL, serta beberapa soft skill yang saya miliki. Setelah itu terdapat bagian portofolio yang menampilkan beberapa proyek yang pernah saya kerjakan, lengkap dengan gambar, deskripsi, serta teknologi yang saya gunakan. Kemudian sekarang selanjutnya ada bagian kontak yang berisi informasi email, WhatsApp, Instagram, dan form yang dapat digunakan pengunjung untuk mengirim pesan. Di bagian bawah footer, eh, terdapat footer. Kemudian saya juga menambahkan back to top agar pengguna dapat kembali ke bagian atas halaman dengan lebih mudah, serta push notification yang akan muncul ketika form berhasil dikirim. Selain itu, pada bagian head, saya juga menghubungkan file style CSS menggunakan tag link dan file script JS menggunakan eh, tag script, sehingga website memiliki tampilan yang menarik dan fitur yang interaktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan file style CSS. File ini berfungsi untuk mengatur seluruh tampilan website agar terlihat rapi, modern, dan responsif. Pada bagian paling atas terdapat CSS variabel yang saya gunakan untuk menyimpan warna utama, warna background, warna teks, efek transisi, serta font yang digunakan agar lebih mudah jika ingin melakukan perubahan pada desain. Kemudian terdapat bagian reset CSS yang berfungsi untuk menyamakan tampilan dasar setiap elemen seperti margin, padding, box sizing, gambar, link, dan kontainer. Selanjutnya pada bagian navbar, saya mengatur posisi navbar agar selalu berada di bagian atas, mengatur warna ukuran, efek ketika halaman di scroll, serta tampilan menu pada bagian hamburger pada perangkat mobile. Kemudian pada bagian hero, saya mengatur tampilan halaman utama seperti background, animasi partikel, foto profile berbentuk lingkaran, tombol, icon media sosial, efek cahaya, serta eh, indikator scroll. Berikutnya ada section common yang saya membuat pengaturan yang digunakan bersama oleh setiap section seperti judul, text section dan garis dekorasi.
Kemudian pada bagian about, saya mengatur tampilan informasi diri saya seperti foto, pengalaman, serta riwayat pendidikan agar tersusun dengan rapi. Kemudian pada bagian skills, saya mengatur tampilan progres bar kemampuan, kartu soft skill, animasi progress bar, serta efek ketika kartu diarahkan menggunakan kursor. Setelah itu pada bagian portofolio, saya mengatur desain kartu project, gambar efek hover, tombol project, serta tag teknologi yang digunakan. Selanjutnya pada bagian kontak, saya mengatur tampilan informasi kontak, icon media sosial, form, validasi input, serta pesan error apabila data yang dimasukkan belum benar. Kemudian ada bagian footer. Di sini saya mengatur tampilan footer, menu navigasi, icon media sosial, dan copyright. Selain itu, saya juga menambahkan pengaturan untuk tombol back to top yang sudah dibahas pada bagian index HTML tadi, serta push notification, efek scroll refill, serta responsive design menggunakan media query agar website dapat menyesuaikan tampilan pada desktop, tablet, maupun smartphone. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan file script.js. File ini berfungsi untuk memberikan interaksi pada website sehingga website tidak hanya bersifat statis. Pada bagian navigation, saya membuat fungsi untuk membuka dan menutup menu hamburger pada tampilan mobile, mengubah tampilan navbar ketika halaman di-scroll, serta memberikan tanda aktif pada menu yang sedang dibuka. Selanjutnya, pada bagian vertical, saya membuat animasi titik-titik yang bergerak pada halaman utama sehingga tampilan website menjadi lebih menarik. Kemudian pada bagian smooth scroll, di sini saya membuat perpindahan antar menu menjadi lebih halus ketika salah satu menu navigasi dipilih. Selanjutnya pada bagian back to top, saya membuat tombol yang akan muncul ketika halaman sudah di-scroll ke bawah. Kemudian ketika tombol tersebut diklik, halaman akan kembali ke atas. Kemudian pada bagian form validation, saya membuat validasi pada form kontak. Sistem akan memeriksa apakah nama, email, dan pesan yang sudah diisi dengan benar. Jika terdapat kesalahan, maka akan muncul pesan error, sedangkan jika berhasil akan muncul push notification bahwa pesan tersebut berhasil dikirim. Kemudian setelah itu ada bagian scroll refill. Saya menambahkan animasi agar setiap section muncul secara bertahap ketika pengguna melakukan scroll. Kemudian ada skill animation. Sini saya membuat progres berkemampuan akan bergerak secara otomatis ketika bagian skill ditampilkan. Terakhir, ada bagian parallax. Di sini saya menambahkan efek gerakan pada background halaman utama sehingga tampilan website menjadi lebih dinamis ketika halaman di-scroll. Oke, ini adalah hasil atau tampilan dari file yang sudah saya buat dan jelaskan tadi, yaitu HTML, CSS, serta JavaScript. HTML digunakan untuk membuat struktur halamannya, CSS digunakan untuk mengatur tampilan dan desain website. Sedangkan JavaScript digunakan agar menambahkan berbagai fitur interaktif sehingga website menjadi lebih menarik.
Baik, mungkin hanya ini saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.